Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Ibu dan bapak guru hebat, kembali lagi bersama saya Edi Yudiarto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Malang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Saya masih didampingi oleh orang-orang hebat, yaitu yang pertama Ibu Siska Yuniati MPD, beliau adalah fasilitator saya. Kemudian Ibu Wahidatun Nisa SBD, beliau adalah pengajar praktek saya. Tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebelum menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual, saya diminta untuk mencermati pertanyaan, bagaimana saya dapat mendemonstrasikan pemahaman saya tentang penerapan pembelajaran dalam 4 indikator pengajaran eksplisit, integrasi dan praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik, penguatan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE merupakan proses pengembangan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal berintegrasi dengan orang lain. Selain itu, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang bertujuan melatih kompetensi sosial emosional siswa sehingga tercapai keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional yang dapat mengantarkan mereka menjadi individu-individu yang selamat dan bahagia. Kesadaran penuh atau mindfulness menurut Kabat-Zinn dalam Hawking tahun 2017 halaman 15 dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang ini yang dilandasi rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi dan sebuah kebaikan. Sedangkan teknik stop merupakan teknik berhenti pada apa yang sedang dilakukan, berhenti sejenak dan mengambil momen penting untuk menyegarkan kembali pikiran atau perasaan yang sudah lelah dikarenakan sebuah pekerjaan. Teknik stop yang terdiri dari S yaitu stop, berhenti sejenak dari kegiatan yang telah dilakukan, ambil jeda sejenak. Kemudian yang kedua T atau take a breath, tarik nafas dalam, sadari nafas masuk dan nafas keluar, rasakan udara yang masuk dan keluar dari hidung kita. Kemudian yang ketiga yaitu O atau observe, amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda dengan intens yang didasari rasa ingin belajar dan kebaikan. Kemudian yang keempat yaitu P, proceed, lanjutkan dengan perasaan yang lebih tenang. Berikutnya 5 kompetensi sosial emosional atau KSE. Yang pertama adalah kesadaran diri atau self awareness. Kemudian yang kedua pengelolaan diri atau self management. Kemudian yang ketiga kesadaran sosial atau social awareness. Kemudian yang keempat keterampilan berelasi atau relationship. Dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua manajemen diri atau mengelola emosi dan melatih fokus. Ini merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kita harus bertindak dan bersikap ketika kita sedang menghadapi masalah dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Salah satunya dengan mengelola waktu dengan baik dan bersikap positif dalam setiap tindakan. Contohnya, misalnya mengelola emosi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama. Yang ketiga, kesadaran sosial. Ini merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang
dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Selain itu, kesadaran sosial dapat diartikan bagaimana kita bisa merasakan atau mengenali secara mendalam tingkat emosi yang dihadapi dan dapat mengidentifikasi jenis emosi yang dialami seperti sedih, kecewa, ataupun bahagia. Yang keempat, keterampilan berelasi. Ini merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini merupakan kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan juga kelompok. Bapak dan Ibu guru hebat, untuk contoh RPP atau modul ajar, pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, saya sajikan pada link yang ada pada deskripsi video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.